Review iOS 26 setelah 1 minggu pemakaian. Kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa sih? Dan di HP Inter ini sinyalnya hilang apa enggak? Di sini gue udah update ke iOS 26 dan sinyalnya aman ya. Let's go. Untuk downloadnya, kalian tinggal masuk ke settings aja. Habis itu kalian pergi ke software update. Nanti bakalan ada tampilan di situ mau update ke iOS 18 sekian atau ke iOS 26 nih. Di sini gue masih menggunakan iOS 18.6. Dan kalau misalkan kita masuk ke software update, nanti di situ ada tulisannya kalian mau update ke iOS 18.07 atau kalian lihat di paling bawah upgrade to iOS 26. Jadi sebenarnya ini opsional ya. Kalau kalian pakai iPhone 13 tuh bisa untuk update ke iOS 18.7 dan bisa juga untuk naik ke iOS 26. Jadi itu sesuai kebutuhan dan keinginan kalian ya. Kalau kalian masih pengen stay di iOS 18 itu masih bisa. Dan kalau kalian mau upgrade ke 26 itu tentunya juga bisa ya. Kalian tinggal next dan continue aja. Di sini proses downloading. Gue bakalan hapus beberapa game dulu karena ini memorinya hampir sekarat guys. Oke, setelah gue update ke iOS 26, apa yang terjadi di iPhone 13 Inter gue? Di iPhone 13 gue ini, yang pertama HP-nya udah update pastinya iOS ke iOS terbaru. Yang kedua itu sinyalnya masih ada, jadi aman ya. Tapi tergantung dari HP kalian sih. Sejauh ini gue pakai iPhone Inter aman, sinyalnya nggak pernah bermasalah. Karena emang notabene gue nggak pernah ganti-ganti kartu juga sih. Nah untuk control centernya di sini lebih fluid ya. Jadi kalian yang pakai iOS 26 beta itu ketika update ke iOS 26 versi official ini tampilannya jelas berbeda. Dia lebih fluid, terusnya juga ini bagian assistive touch-nya ternyata meskipun sebenarnya kurang berguna ya untuk iPhone seri 13, iPhone 11 ke atas sampai iPhone terbaru tuh sebenarnya assistive touch ini kurang berfungsi karena kan tadinya tuh awalnya dia untuk menggantikan home button ya. Cuman di iPhone generasi terbaru kan gak ada home button. Tapi tetap di-update loh. Dia tampilan assistive touch-nya tuh kayak liquid glass, kayak water drop gitu. Dan tampilan control center-nya juga dia lebih bounce-nya tuh lebih lebih smooth, dan ada beberapa tampilan yang menurut gue di sini lebih enak dilihat, serta kalian juga bisa ganti berbagai macam warna ikonnya nih. Overall untuk iPhone 13 pas pertama kali menggunakan iOS 26 itu rasanya memang agak berat dibandingkan iOS 18. Tapi lama-lama dia mungkin teroptimize sendiri ya. Setelah 2 harian tuh iPhone 13 nih ngerasa lebih soft tampilannya, lebih fluid lagi dan lebih smooth ya, nggak seperti biasanya pada saat awal-awal update iOS. Nah untuk di bagian interface kameranya di sini dia itu perubahannya berbeda ya dengan iOS 18. Kalian bisa lihat untuk di scrollnya juga. Kalau kalian nggak mau scroll di bagian bawahnya, kalian bisa scroll dari bagian tengah seperti ini. Jadi dia buat mindahin dari menu kamera, menu video, menu potret, panoramik ya. Jadi kalian juga bisa melalui bawah. Nah untuk dari kameranya sendiri ini juga nggak ada bermasalah ya. Cuman emang sih untuk fitur bagian yang ganti-ganti lensa ya ini, ganti-ganti exposure, ganti-ganti setting-setting lainnya tuh lebih kurang menarik sebenarnya guys. Nah selain itu kenapa HP ini sinyalnya masih tetap ada meskipun HP-nya Inter dan di-update ke iOS 26? Tentunya yang pertama kita percaya diri ya bahwa HP kita tuh gak bakalan keblokir. Itu sih intinya. Jadi cuek aja update. Dan HP ini tuh udah dari tahun 2022 gue beli, apa 2023 ya? 2022 guys. Ini udah lumayan lama dan dia punya model number LLA ya di sini. Sekarang iOS-nya udah di-update ke iOS 26. Dan untuk expired-nya dia juga udah nggak ada garansi, serta baterainya udah di 70%. Nah ini untuk
iOS versinya itu sekarang di 23A341. Jadi ini untuk versi yang officialnya ya, jadi bukan beta. Menurut gue banyak sekali improvisasi yang sebelumnya iPhone 13 nih agak nge-lag di iOS beta, dan sekarang di iOS 26 officialnya ini dia jauh lebih fluid dan smooth, serta memorinya ini sekarang dia mencapai 12,8 GB untuk iOS 26 nih. Ini lumayan sangat besar ya untuk sebuah sistem operasi aja kayak gitu. Selain itu sih aman, dan gue ngerasa HP-nya memang agak sedikit lebih cepat panas ya dibandingkan dari iOS 18. Cuma mungkin dia nanti ada fix bug dan fix baterai biasanya ya, supaya HP-nya ini tetap adem. Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone 15 itu, iPhone 15 jauh lebih adem menggunakan iOS 26 ini. Kalau di iPhone 11 apa kabarnya kalau kalian update ke iOS 26? Dan untuk fitur ini low power mode cuma ada satu ya, jadi dia nggak ada adaptif low power mode nih untuk di iPhone seri 13 guys. Jadi yang ada adaptif itu cuma di seri 17 sampai ke atas. Mungkin di 16 ada nggak ya? Soalnya di iOS 26 iPhone 15 tuh nggak ada guys. Oke, habis itu HP-nya kalau dipakai main game juga masih normal dan lancar ya, nggak ada perbedaan, masih tetap nyaman. Dan yang pasti nggak ada bug-bug yang mayor ya di sini. Rata-rata bugnya tuh minim, paling yang nggak kita ketahuin lah. Karena untuk dari interface semuanya transisi, kamera ini mostly nggak ada bug sama sekali. Karena memang sudah resmi ya, sudah officialnya juga. Dan untuk settingan kamera di sini nggak ada yang katanya ada settingan kalau lensa kita kotor tuh ya. Itu cuman berlaku di iPhone 17 dan iPhone 16 sepertinya. Di iPhone 13 dia nggak ada untuk pembersihan lensa. Terusnya untuk dari fitur Photos dia juga berubah banget ya. Kalian bisa lihat, jadi lebih gampang kita nyarinya berdasarkan folder dan album. Entah kenapa di iPhone 13 ini setelah update iOS ke-26 transisinya terasa lebih fluid dan lebih smooth ya dibandingkan dengan iOS sebelumnya, karena dia kan udah menggunakan UI glass design. Dan untuk di bagian Apple Music-nya dia juga ada fix ya, karena sebelumnya nih di bagian bar bawahnya dia agak sedikit kayak patah-patah gitu guys, dan transparannya kurang. Sedangkan kalau di iOS 26 versi official ini jauh lebih jauh lebih smooth juga tuh. Kalian bisa lihat untuk bagian control bar di bawahnya ya, action button atau apa nih yang kayak buat pindah-pindahin menunya guys, dia terasa lebih smooth dan gak ada kendala. Jadi kalau misalkan kalian mau update ke iOS 26 sih sebenarnya aman-aman aja ya untuk dari sinyal juga. Cuma beberapa HP ada yang ngechat gue katanya sinyalnya hilang setelah update ke iOS 26. Tapi untuk di HP gue ini aman dan gak ada kendala sih. So jadi sekian dulu aja untuk videonya. Reviewnya menurut gue kesimpulannya iOS 26 ini lebih fluid ya, terusnya lebih smooth. Meskipun ada beberapa kekurangan ya, seperti HP kita emang lebih sedikit cepat anget, tapi nggak masalah ya, karena teknologi itu harus kita update tiap hari kalau bisa kayak gitu, untuk mengikuti perkembangan zaman dan fitur-fitur barunya. Jadi segitu aja videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.